kasus yang saya hadapi selama ini terkadang ada yang bisa cepat diselesaikan walaupun ada rasa bimbang, ada rasa bingung untuk mengambil keputusan, tapi ada yang bisa langsung diselesaikan. Intinya setiap kasus yang saya hadapi itu saya lihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian apabila ini perlu dilihat dari latar belakangnya bagaimana, maka saya perlu mengidentifikasi. Tetapi kalau memang ternyata tidak perlu latar belakang, ya kita lihat kondisi saat itu. Jadi nggak harus selalu ini butuh waktu yang lama, jadi dilihat dari kasusnya. Baik Ibu, tadi kan mungkin ada kasus, salah satu contoh kasus mungkin Bu. Misalnya salah satu kasus, mau dari yang mana nih? Yang siswa, yang guru, orang tua siswa? Boleh, atau apa saja. Misalnya dari siswa saja lah ya. Kebetulan saya di sini memiliki siswa 157 siswa yang beragam masalahnya. Yang terjadi baru-baru ini adalah berkaitan dengan siswa yang sudah kelas 6, kemudian dia tidak menyadari, ikut-ikutan dengan para teman-temannya tawuran dan membawa senjata tajam. Kalau dilihat dari dilema banget ya, seorang siswa kelas 6 SD, sudah bahkan ada yang kelas 2 berkaitan dengan kelas 2 ada yang ikut-ikutan. Kalau dilihat dari segi masalahnya ini dilema banget, bukan hanya dari akhlak mereka, dari kedinasan juga, itu kayaknya bercampur baur antara dilema dengan moralitas anak-anak ini juga perlu sekali dipertimbangkan. Kalau dilihat dari etikanya, secara kedinasan anak-anak yang tawuran itu kan sudah tidak boleh, mungkin ada skor, ada skor, ada hukuman lah yang diberikan kepada mereka. Tapi di sisi lain kita juga melihat hukuman itu belum tentu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita harus tetap ada pendekatan. Mereka kemarin pernah melakukan sebuah kejadian tawuran dengan sekolah lain, bahkan mereka membawa sajam. Dari segi aturan dinas, segi KJP-nya, segi aturan sekolahnya, itu sudah banyak yang harus diputus. Kayak KJP-nya saja kan sudah boleh diputus. Tapi balik lagi, ketika kita mengikuti aturan yang diberikan dari sekolah atau dari kedinasan, anak berantem dengan membawa sajam saja sudah bisa dihukum. Dari segi KJP-nya misalnya, aturan Pergub 110 bisa diputus KJP-nya. Tetapi kalau kita mengikuti aturan tersebut, bisa berdampak anak tersebut bisa saja tidak mau sekolah kembali.
Dari ketiga wawancara yang saya lakukan dengan 3 narasumber kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Semper Timur 03, Ibu Legini, Kepala Sekolah SD Semper Timur 01, Ibu Siti Rahdania Endang Brahmawati, dan Kepala Sekolah SDN Jatipulo 05 Pagi, Bapak Sukitam. Dari sini ada hal menarik yang saya dapat, yaitu sebagai pimpinan itu tidak semudah dan senyaman yang dibayangkan. Setiap pimpinan pasti akan selalu dihadapkan pada suatu masalah atau kasus. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Jadi, sebagai pimpinan, sebaiknya memiliki dasar yang kuat dalam pengambilan suatu keputusan, di antaranya pemahaman tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan. Dari ketiga wawancara yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa seorang pemimpin yang akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan. 3 kepala sekolah, beliau-beliau sudah lama menjadi seorang kepala sekolah atau pemimpin suatu organisasi, yaitu sekolah dasar. Maka pengalaman beliau sangat beragam dalam menangani dan mengambil suatu keputusan. Pengalaman adalah guru terbaik dalam belajar. Dengan mempersiapkan diri dengan ilmu dan langkah yang tepat sesuai prosedur akan membantu dalam mengambil suatu keputusan, setidaknya menghindari dari keputusan yang salah atau kurang tepat. Rencana saya ke depannya sebagai pribadi khususnya dan sebagai calon guru penggerak pada umumnya, saya akan terus belajar menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi permasalahan, baik itu permasalahan dilema etika maupun permasalahan kecil yang ada dalam kelas pembelajaran saya, dilanjutkan ke lingkup yang lebih luas lagi yang akan saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.